Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang baik dan selalu dalam kesehatan yang prima ya. Pada kesempatan hari ini, saya Danar Aji Saputro. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai kedisiplinan dan juga tentang korupsi. Presentasi ini sebagai tugas besar etik UMB yang kedua. Mari kita semua masuk ke dalam presentasi. Yang pertama, kedisiplinan. Mari kita lihat ke dalam slide. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya, termasuk melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawab. Wikipedia.org. Lalu, disiplin diri merujuk kepada pelatihan yang didapatkan seseorang untuk memenuhi tugas tertentu atau untuk mengadopsi pola perilaku tertentu, walaupun orang tersebut lebih senang melakukan hal yang lain. Diambil dari Wikipedia juga. Slide selanjutnya. Faktor-faktor mengapa bangsa Indonesia atau warga negara Indonesia susah atau sulit untuk disiplin. Yang pertama, belum adanya kesadaran dan keikhlasan dari keseluruhan komponen bangsa untuk berlaku disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Nah, perlunya kesadaran ini harus selalu ditingkatkan bagi setiap kita warga negara Indonesia, karena kemajuan dan juga perkembangan yang lebih baik tergantung bagaimana kita bisa disiplin dalam setiap perilaku kita. Lalu yang kedua, disiplin masih dianggap sebagai kegiatan seremonial yang mengikat dan belum menjadi kebutuhan primer suatu bangsa atau rakyat di dalamnya. Nah, pandangan ini harus dihilangkan karena kedisiplinan harus menjadi sebuah habit buat setiap kita yang ingin menjadi lebih baik. Karena dari disiplin kita dapat meraih dan memaksimalkan segala sesuatu yang ingin kita kerjakan pastinya. Lalu yang ketiga, telah terkikisnya mentalitas, moralitas, dan rasa malu sebagai komponen bangsa yang berdaulat. Nah, perkembangan zaman dan globalisasi mengubah perilaku warga negara dan rakyat yang ada karena banyak budaya-budaya yang masuk yang tidak sesuai dan menyebabkan menurunnya kualitas diri seseorang, sehingga menyebabkan hal-hal yang seharusnya bisa didisiplinkan, hal-hal yang bisa dilakukan dengan penuh tanggung jawab, tidak dilakukan dengan tanggung jawab karena terlalu terlena dengan perkembangan yang sudah ada atau manusia lebih suka yang instan. Lalu yang selanjutnya, disiplin lebih dianggap sebagai belenggu ketimbang dianggap sebagai sistem pengaturan. Kita harus menjadi seseorang yang memiliki pola pikir bahwa disiplin merupakan habits yang baik dan mengubahkan hidup seseorang menjadi lebih tertata, teratur, dan lebih bertanggung jawab terhadap waktu. Karena dari disiplin ini kita dapat memaksimalkan dan juga mengefisienkan waktu terhadap segala sesuatu yang ingin kita kerjakan. Mari kita akan lanjut ke next slide berikutnya. Pada slide ini kita akan membahas mengenai cara membangun kedisiplinan pada diri kita sendiri. Mari kita masuk ke dalam slide. Yang pertama, mulailah dengan memotivasi diri Anda sendiri. Lalu yang kedua, membuat target yang ingin dicapai. Selanjutnya, biasakan untuk tidak menunda segala tugas Anda. Selanjutnya, memiliki tekad dan komitmen yang kuat. Selanjutnya, action atau lakukan dari sekarang. Nah, terdapat quotes yang mengatakan disiplin adalah kesadaran untuk mencapai visi. Banyak orang yang gagal menggapai visinya disebabkan kegagalannya mengelola kedisiplinan. Semoga setiap kita boleh semakin disiplin dalam segala sesuatunya, dalam segala aspek, sehingga kita menjadi generasi penerus yang penuh dengan potensi dan juga memberikan dampak yang baik dan besar kepada bangsa dan negara kita. Berbicara soal kedisiplinan, pasti banyak aspek di dalamnya, terutama disiplin mengenai pengelolaan uang. Pastinya setiap kita jika diberi uang pasti suka dong
Ya mungkin nggak ada yang suka kalau diberi uang, ya kan? Pada pembahasan berikutnya saya akan membahas mengenai korupsi. Mari kita masuk ke dalam slide. Korupsi. Pengertian tentang korupsi. Korupsi secara harfiah merupakan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, lalu dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian. Secara sederhana, korupsi didefinisikan sebagai menyalahgunakan kekuasaan atau kepercayaan untuk kepentingan pribadi atau dirinya sendiri. Lalu, dalam berbagai pandangannya, para pakar mengasosiasikan korupsi dengan penyalahgunaan jabatan publik. Kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk korupsi. Mari kita masuk ke dalam slide berikutnya. Bentuk-bentuk korupsi oleh UNODC 2004. Yang pertama ada penyuapan, yang kedua ada penggelapan, yang ketiga ada pencurian, lalu pemerasan dan penyalahgunaan kebijakan. Selanjutnya pilih kasih, lalu ada pemanfaatan adanya konflik kepentingan, dan juga yang terakhir kontribusi politik yang tidak benar. Hal-hal ini merupakan bentuk-bentuk korupsi, bentuk-bentuk tindakan yang melanggar hak orang lain dan juga melakukan untuk kepentingannya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 6 pilar usaha anti korupsi. Yang pertama, terdapat bangunan institusi. Lalu selanjutnya ada pencegahan secara situasional. Yang ketiga, pencegahan sosial atau peningkatan kepedulian. Selanjutnya ada pemaksaan. Lalu yang selanjutnya terdapat MONEF atau monitoring dan evaluasi. Yang terakhir terdapat kerjasama legal internasional. 6 pilar usaha ini bekerja keras untuk membangun, untuk mengembangkan dan juga menumbuhkan rasa anti korupsi dan hidup jujur sesuai dengan aturan yang ada. Selanjutnya terdapat upaya pencegahan korupsi yang dapat kita lakukan dalam sekitar kita. Mari kita masuk ke dalam slide berikutnya. Upaya pencegahan korupsi. Yang pertama, kepemimpinan dengan contoh nyata. Banyak kepemimpinan di zaman sekarang yang hanya memimpin melakukan tugasnya saja, tidak melakukan dengan sepenuh hati atau memberikan teladan yang baik kepada orang-orang di bawahnya. Hal ini merupakan reminder, hal ini merupakan pengingat buat setiap kita, buat setiap generasi muda penerus bangsa. Kita harus memiliki sebuah hasrat, sebuah kerinduan untuk menjadi generasi penerus yang bisa mendidik dan memberikan teladan yang baik. Selanjutnya yang kedua, ada meningkatkan program-program penanggulangan kemiskinan. Lalu yang ketiga, ada forum orang tua atau keluarga untuk menjadi bagian kampanye pencegahan korupsi. Lalu selanjutnya yang keempat, gereja dan masjid juga dijadikan sarana kampanye pencegahan korupsi. Selanjutnya, penerapan sanksi sosial oleh masyarakat. Lalu di poin selanjutnya, terdapat koruptor dimasukkan ke dalam daftar hitam di lingkungannya. Selanjutnya, peningkatan gaji dan e-payment. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pasal-pasal yang berhubungan dengan kriminalitas korupsi. Kita masuk ke dalam slide. Pasal yang kedua, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini merupakan kriminalitas korupsi. Lalu terdapat pidana penjara seumur hidup minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda minimal 200 juta maksimal 1 miliar. Selanjutnya ada pidana mati TKP dilakukan dalam keadaan tertentu. Kriminalisasi korupsi. Pasal yang ketiga, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Hal ini dapat dipidana penjara seumur hidup dan minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun, atau denda minimal 50 juta maksimal 1 miliar. Pada pasal yang keempat, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana. Pastinya lah ya, setiap kita menginginkan keadilan ditegakkan dalam setiap lini masyarakat, baik strata teratas maupun paling terbawah. Hal ini biarlah menjadi sebuah reminder buat setiap kita, menjadi sebuah menjadi sebuah semangat, menjadi pemberi semangat buat setiap kita untuk menjadi lebih baik, menjadi warga negara yang mengembangkan diri sendiri dan juga memiliki kedisiplinan dan karakter yang baik, agar setiap kita memiliki karakter yang tidak melenceng dan anti dengan korupsi. Suatu hari nanti kelak jika menjadi pemimpin, boleh menjadi pemimpin yang memberikan teladan yang baik dan menjadi pemimpin yang disegani dan memberikan perubahan yang lebih baik untuk bangsa dan negara Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Semoga setiap kita boleh mendapatkan ilmu dan mendapatkan sesuatu yang bisa mengubahkan dari presentasi ini. Semoga hari yang menyenangkan dan setiap kita dalam keadaan baik dan sehat. Semangat!